Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan tugas besar sistem basis data dengan judul Sistem Pemesanan Tiket Kereta Api yang dibuat oleh kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Rega Pramudia dengan NIM 12022223378 dan saya sendiri Muhammad Gideon Hakim dengan NIM 12022223020 dan satu lagi teman kami yaitu Muhammad Haidir Ali dengan NIM 12022223165. Apa sih itu sistem pemesanan tiket? Yaitu adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan tiket secara online. Dalam sistem ini, pengguna dapat memilih jenis transportasi, jadwal keberangkatan, dan tempat duduk yang diinginkan. Sistem ini sangat membantu bagi orang-orang yang ingin melakukan perjalanan jauh dan tidak ingin repot membeli tiket di loket stasiun atau agen perjalanan. Dalam pengembangan sistem pemesanan tiket kereta api, ERD juga dapat membantu dalam mengidentifikasikan ketergantungan antar entitas-entitas sehingga memudahkan dalam melakukan analisis terhadap kebutuhan dan keterbatasan dari sistem pemesanan tiket serta yang akan dibangun. ERD juga dapat membantu dalam merancang basis data yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sistem di masa depan. Dengan demikian, ERD sistem pemesanan tiket kereta sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemesanan tiket kereta sehingga dalam memberikan layanan yang lebih baik bagi para pelanggan. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana mengidentifikasikan entitas-entitas yang terlibat dalam sistem pesan tiket. Untuk yang kedua, bagaimana menggambarkan relasi antar entitas-entitas tersebut. 3. Apa saja atribut yang perlu dimasukkan dalam setiap entitas. 4. Bagaimana mengidentifikasikan ketergantungan fungsional antar atribut-atribut dan entitas-entitas. 5. Apa saja keterbatasan atau kendala yang perlu diperhatikan dalam rancang ERD untuk sistem pesan tiket. Terakhir, bagaimana mengidentifikasikan ERD dengan sistem pesan tiket yang ada atau rencana pengembangan sistem yang direncanakan. Untuk batasan masalahnya, pertama fokus pada aspek pesan tiket. Sistem yang akan dirancang harus terfokus pada proses pemesanan tiket, termasuk pemilihan jenis tiket, penjadwalan, pembayaran, dan konfirmasi pesanan. Aspek lain seperti pengelolaan acara atau manajemen tempat duduk dapat menjadi bagian dari sistem yang terpisah atau diintegrasikan dalam tahap selanjutnya. Jenis tiket yang dapat dipesan. Tentu jenis tiket yang akan disediakan dalam sistem, misalnya tiket konser, tiket bioskop, atau tiket transportasi. Perhatikan atribut-atribut khusus yang terkait dengan jenis tiket tertentu. Yang ketiga, batasan pada lingkup sistem. Tentukan apakah sistem hanya akan fokus pada satu lokasi geografis atau mencakup area yang lebih luas. Misalnya, apakah sistem akan melayani tiket acara di satu kota atau di seluruh negara. Yang keempat, ada penggunaan sistem. Identifikasi penggunaan sistem seperti pelanggan, pihak penyelenggara acara, atau agen penjualan tiket terhadap kebutuhan dan hak akses masing-masing pengguna. Kelima, ada integrasi dengan sistem lain. Jika sistem pesan tiket akan diintegrasi dengan sistem lain seperti sistem pembayaran atau sistem manajemen inventaris, tentukan batasan dan persyaratan integrasi yang diperlukan. Yang terakhir, ada kendala teknis. Perhatikan kendala teknis yang mungkin muncul dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pesan tiket, seperti batasan pada platform atau lingkungan teknologi yang digunakan. Untuk tujuan dan manfaat, itu tujuan dari pembuatan ERD adalah untuk membangun sistem pesan tiket
yang efisien dan terstruktur dengan baik. RD juga digunakan untuk memudahkan proses perancangan dan pengembangan sistem pesan tiket agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pengguna. RD juga berguna dalam memudahkan komunikasi antar pelanggan, desainer, dan pemilik sistem dalam memahami struktur dan hubungan antar entitas dalam sistem. Baiklah, nama saya skip cut. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Ali Al-Farisi dengan NIM 120-222-3165. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi ke MySQL menggunakan DDL. Yang pertama, kita membuat tabel pelanggan menggunakan create table pelanggan, ID pelanggan menjadi primary key, name, alamat, dan nomor HP. Yang kedua, membuat tabel kereta, ID kereta menjadi primary key, nama, tipe, dan kapasitas. Yang ketiga, membuat tabel tiket, ID tiket menjadi primary key, ID pelanggan, ID kereta, keberangkatan, dan nomor kursi. Foreign key ID pelanggan, reference-nya pelanggan, ID pelanggan. Foreign key ID kereta, reference kereta atau ID kereta. Nah, begini gambaran dari DDL yang sudah dibuat tadi jika sudah dimasukkan ke MySQL. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rega Pramudia dengan NIM 120222378. Dan sekarang saya akan menjelaskan bab 2, yaitu pertama ART. Dapat kita lihat dari diagram ART tersebut berawal dari bab entitas pelanggan yang memiliki atribut primary yaitu ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Dan pelanggan memiliki satu tiket atau entitas tiket dan memiliki hubungan 1 ke 1, yang dimana pelanggan memiliki satu pelanggan dapat memiliki satu tiket, dan untuk tiketnya sendiri memiliki atribut primary key yaitu ID tiket. Lalu atribut lainnya keberangkatan, ID pelanggan, ID kereta, dan nomor kursi. Di sini ID kereta dan ID pelanggan merupakan foreign key, dan tiket memiliki kereta dan hubungan 1 ke 1, yaitu satu tiket dapat memiliki satu kereta. Dan untuk entitas keretanya sendiri memiliki primary key ID kereta dan atribut lainnya yaitu seperti kapasitas, nama, dan tipe. Dan di sini dapat ada penjelasannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu hubungan antara entitas adalah setiap tiket terkait dengan satu pelanggan melalui atribut ID pelanggan. Lalu setiap tiket terkait dengan satu kereta dengan atribut ID kereta. IRD ini memodalkan hubungan antara pelanggan, tiket, dan kereta dalam sistem pemesanan tiket kereta. Lalu ada model relasional. Dapat kita lihat di sini pada tabel pelanggan dan pada kolom ID pelanggan akan memiliki model relasional dengan tabel tiket ke bawah dan akan dipindahkan ke bawah. Dan pada tabel tiket di kolom ID kereta akan memiliki relasional dengan tabel kereta dan akan dipindahkan ke bawah. Penjelasan model relasionalnya itu tabel pelanggan memiliki kolom-kolom ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor HP. Lalu tabel tiket memiliki kolom-kolom ID tiket, ID pelanggan, ID kereta, keberangkatan, dan nomor kursi. Lalu tabel kereta memiliki kolom-kolom ID kereta, nama, tipe, dan kapasitas. Dan hubungan antara tabel-tabel tersebut adalah setiap tiket terkait dengan satu pelanggan melalui kolom ID pelanggan. Lalu setiap tiket terkait dengan satu kereta melalui kolom ID kereta. Untuk normalisasi tingkat pertama, ada tabel pelanggan sudah berada dalam bentuk normal karena setiap atribut memiliki nilai atomik atau tidak ada nilai berulang. Kedua, tabel tiket sudah berada dalam bentuk normal karena setiap atribut memiliki nilai atomik. Untuk normalisasi tingkat kedua yaitu tidak ada tabel yang memenuhi syarat untuk dipisahkan menjadi beberapa tabel dalam normalisasi tingkat kedua. Oleh karena itu, skema basis data saat ini sudah memenuhi normalisasi tingkat kedua. Untuk normalisasi tingkat ketiga tidak ada ketergantungan transitif dalam skema basis data saat ini. Oleh karena itu, skema basis data saat ini juga sudah memenuhi normalisasi tingkat ketiga. Skema basis data yang ada sudah dalam bentuk normal dan tidak
memerlukan normalisasi lebih lanjut. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dan selanjutnya itu terdapat DML. Untuk poin A yaitu setiap tabel minimal terdapat 10 rekor. Nah, bisa kita lihat di sini sudah saya masukkan masing-masing tabel, yaitu yang pertama tabel pelanggan terdapat 10 rekor yang sudah diinsert sebagai berikut. Lalu ada tabel kereta yang sudah diinsert sebagai berikut. Dan ada tabel tiket yang sudah diinsert sebagai berikut. Masing-masing memiliki 10 rekor. Lalu ada dua yaitu B, operasi insert, update, delete, dan select. Yang pertama operasi insert, yaitu insert itu tabel pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor HP. Sebagai ID pelanggan P11, nama James, alamat PBB, dan nomor HP sebagai berikut. Dan sudah di running dan sukses. Lalu ada update, yaitu update pada tabel tiket yang mengupdate kolom keberangkatan sebagai berikut, yang dimana ID pelanggannya merupakan P01. Dan sebagai berikut hasil update-nya dari jam 8 menjadi jam 10. Yaitu ada delete. Kemudian delete from tabel tiket yang dimana ID pelanggannya adalah P02. Dapat kita lihat di sini sudah dari P01 langsung ke P03 karena P02-nya sudah kita hapus. Lalu ada select. Select dapat menampilkan select semua dari tabel tiket yang akan menampilkan semua data pada tabel tiket. Selanjutnya ada operator logika, perbandingan, dan himpunan dalam perintah select. Yang pertama operator logika, and, or, dan not. Yang pertama and, yaitu select semua dari tabel pelanggan yang dimana alamatnya adalah Sukabirus dan nomor HP like seperti 08 dan seterusnya. Dan akan ditampilkan semuanya sebagai berikut. Lalu ada or, yaitu select semua dari tabel pelanggan yang dimana alamatnya Sukapura atau PBB. Dan di sini alamat yang dipilih adalah Sukapura. Lalu ada not, yaitu select semua dari tabel pelanggan yang dimana alamatnya bukan Sukapura. Bisa kita lihat di sini semua ditampilkan kecuali alamat yang berada di Sukapura. Lalu ada perbandingan, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Yang pertama ada sama dengan, yaitu select semua dari tabel kereta yang dimana ID keretanya adalah sama dengan K07 akan ditampilkan. Itu tidak sama dengan kebalikannya yang bukan K07 dan akan menampilkan semua ID kereta yang bukan selain K07. Kurang dari, itu select semua dari tabel kereta yang dimana kapasitasnya kurang dari 80. 80 di sini tidak termasuk. Lalu ada lebih dari 30 dan 30 di sini tidak termasuk. Lalu ada kurang dari sama dengan 30, di mana 30 termasuk. Dan ada lebih dari sama dengan 80, yang dimana 80 termasuk. Lalu ada himpunan, in, not in, between, like, dan exist. Yang pertama in, yaitu select semua dari pelanggan yang dimana ID pelanggan merupakan P01, P03, dan P07. Lalu ada not in, itu select semua dari tabel pelanggan yang dimana alamatnya bukan di Sukapura dan Sukabirus, dan akan ditampilkan alamat selain Sukapura dan Sukabirus. Lalu ada between, yaitu select semua dari tabel tiket yang dimana nomor kursi berada pada nomor 1 dan nomor 4. Itu dapat kita lihat sini 1, 3, 4 karena ID tiket dengan T02 sudah kita hapus sebelumnya. Yaitu ada like, select semua dari pelanggan, tabel pelanggan yang dimana nama pada huruf awalnya adalah R dan akan ditampilkan di sini. Lalu ada exist, yaitu select semua dari pelanggan where exist, select semua dari tabel tiket yang dimana tabel pelanggan mengambil ID pelanggan dari tabel pelanggan yang dimana ID pelanggan diambil dari tiket. Kita lihat sebagai berikut. Lalu ada operasi short dan group by. Yang pertama itu adalah short, select semua dari tabel tiket yang diorder dari nomor kursi dan descendant, yaitu dari bawah. Bisa kita lihat di sini dari nomor 10 ke nomor 1. Lalu ada group by, select semua dari kereta dan di group sesuai nama dan diorder sebagai nama dari atas atau ascend. Bisa lihat di sini dari A, B dan seterusnya. B, G ke W. Lalu ada operasi join dan subquery. Yang pertama join, itu menggabungkan dua tabel tiket, tabel pelanggan dan tabel tiket dan tabel kereta. Ya, kita lihat di sini. Lalu ada subquery. Yang pertama itu subquery untuk menampilkan jumlah penumpang pada hari ini. Dengan select count, yaitu menghitung jumlah ID tiket yang berada pada hari ini, yang dimana keberangkatannya adalah sebagai berikut, sebagai tabel total penumpang dari tabel tiket, sebagai kolom total penumpang dari tabel tiket. Dapat kita lihat sebagai berikut. Dan lalu ada subquery untuk menampilkan kereta yang berangkat hari ini, yaitu select nama kereta as kereta yang berangkat dari tabel kereta dan digabungkan dengan tiket pada tiket keberangkatan sebagai berikut, sebagai nama pada tabel kereta.
yang dimana semua kereta berangkat pada hari ini. Lalu ada trigger dan sorot prosedur. Sorot prosedur seperti dengan codingan seperti ini. Sorot prosedur ini akan mengupdate keberangkatan dengan pada sorot prosedur ini akan mengupdate keberangkatan dengan yang dapat dijalankan dengan call update keberangkatan dengan atribut ID tiket dan keberangkatan. Lalu ada trigger. Trigger akan mengurangi kapasitas kereta setelah memasukkan ID tiket yang baru. Dapat kita di sini setelah saya menginsert tiket yang baru dan kapasitas kereta akan berkurang menjadi dari 30 menjadi 29. Baik, kesimpulan dari makalah ini membahas tentang sistem pemesanan tiket kereta dan pentingnya penggunaan Entity Relationship Diagram atau dikenal sebagai ERD dalam desain dan pengembangan sistem. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut adalah nomor 1. Sistem pemesanan tiket kereta ini merupakan konsep pemesanan tiket dari penjualan di berbagai media. Konsep ini akan membuat pemesanan menjadi lebih simpel dan cepat. Kedua, ERD merupakan alat penting dalam menganalisis dan merancang sistem pemesanan tiket. ERD membantu menggambarkan entitas dan relasi antar entitas dalam bentuk diagram data. ERD juga memudahkan pembentukan model relasional dan normalisasi. Yang ketiga, database pada MySQL memudahkan pengolahan data dalam sistem pemesanan tiket kereta. Database ini mempercepat proses pengolahan data, penyimpanan data, dan hal berguna lainnya. Keempat, implementasi stored procedure dan trigger merupakan fitur yang memudahkan dalam manajemen database yang telah dibuat. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem pemesanan tiket kereta dengan menggunakan ERD ini, sistem dapat mengoptimalkan proses pemesanan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memperkuat persaingan di era digital. Penerapan yang tepat dari sistem pemesanan tiket kereta dan desain yang baik dengan bantuan ERD dapat membantu manajer penjualan tiket menjadi lebih mudah dan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang signifikan dan dapat terus berkembang dan berubah. Begitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.